Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang penuh dengan keberkahan,
Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, Al-Fakir hendak mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga buat para jamaah, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Nabi luar biasa, sampai-sampai sahabat tersebut tidak ingin berpisah dengan baginda Nabi waktu demi waktunya. Dikatakan di dalam riwayat, wa kana syadidal hubbi li Rasulillah wa qalilas sabri mufaraqatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat cinta yang tulus kepada baginda Rasul, sampai-sampai tidak tahan, tidak sabar kecuali bersama baginda Nabi, mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diberi gelar Maular Rasul, seorang sahabat, seorang budak yang dibebaskan oleh baginda Rasul, wafat di tahun 54 Hijriah. Siapakah beliau? Beliau adalah Sauban bin Bujdad. Sauban bin Bujdad ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ahlul masjid, ahlul ibadah. Setiap harinya kebiasaan amal baiknya selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika di waktu sholat subuh, kemudian sahabat Sauban bin Bujdad yang biasanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di waktu subuh pada hari itu belum datang. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangannya, karena kebiasaannya selalu sholat berjamaah. Kemudian ditunggu oleh baginda Rasul. Lalu yang ditunggu juga belum datang. Rasul pun memutuskan untuk sholat subuh. Boleh jadi dia masbuk, ketinggalan dalam sholatnya, akan menyusul kemudian. Selesai sholat, Rasul pun mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dia perhatikan satu-satu jamaahnya. Ternyata hadirin, sahabat Sauban bin Bujdad juga tidak hadir di waktu subuh pada waktu itu. Rasul pun bertanya kepada jamaah, siapa yang mengetahui kenapa sahabat kita tidak hadir? Jamaah mengatakan, ma nadri ya Rasulullah, kami tidak tahu kenapa beliau tidak hadir. Siapa yang tahu di mana rumahnya? Aku ingin menjenguknya. Boleh jadi dia kurang sehat, maka aku akan menengok. Subhanallah hadirin, salah satu jamaah ada yang mengetahui rumahnya, kemudian mengantarkan baginda Rasulullah menuju rumah sahabat Sauban. Masya Allah, dari masjid menuju rumahnya
memakan waktu sampai menjelang sholat duha, salasa sa'atin, 3 jam perjalanan dari masjid menuju rumah. Subhanallah, sholat berjamaah di masjid 5 waktu dalam menempuh begitu jauh perjalanan dari rumah menuju masjid, tapi semangat berjamaahnya luar biasa. Ketika sampai di rumahnya, diketuklah pintu rumah oleh baginda Rasul. Kharajat imra'atun, keluar seorang wanita. Kemudian ditanya oleh baginda Rasul, man anti? Ana zaujatuhu ashabika sauban. Saya adalah istri dari sahabatmu. Rasul bertanya, kenapa suamimu tidak hadir tadi di waktu subuh? Fabakat imra'atun, menangis perempuan tadi. Lalu dia berkata, inna zauji qad tuwfiya. Sesungguhnya tadi subuh suamiku baru saja meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Subhanallah, bukan karena asbab uzur yang lain dia tidak hadir di masjid, tetapi karena sudah dipanggil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ahlul masjid, ahlul ibadah. Kemudian Rasul pun mendoakan sahabatnya, mudah-mudahan sahabat Sauban ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istrinya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasul, ketika suamiku saat-saat menjelang sakaratul maut, ketika saat nazaknya tiba, ada kalimat yang aku tidak paham yang dia lontarkan dari lisannya. Apakah yang dia ucapkan? Kata baginda Nabi, dia mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Dan kenapa bukan semuanya? Itu yang aku tidak pahami ya Rasul. Kemudian Rasul pun menjelaskan kepada istri sahabatnya, saat-saat suamimu menjelang sakaratul maut, karena kebiasaan amal baiknya adalah selalu kakinya melangkah menuju masjid sholat berjamaah, maka rekaman ulang amal solehnya ketika dia berangkat menuju masjid, maka itu diberikan pahala yang begitu luar biasa. Digambarkan surga yang indah bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Makanya sahabat Sauban berteriak, kenapa tidak lebih jauh rumahku dari masjid? Seandainya rumahku lebih jauh lagi dari masjid, maka tentunya pahala dan surga yang digambarkan Allah itu lebih luar biasa, yang dipandang hanya orang yang menjelang sakaratul maut yang dapat melihatnya. Baginda Rasul menjelaskan di dalam hadisnya, man roha ilal masjidi jama'atan fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Siapa yang kakinya melangkah menuju masjid sholat berjamaah, maka setiap langkahnya dihapuskan kesalahannya. Setiap kakinya melangkah dihitung satu pahala kebaikan, zahiban wa raji'an, pergi dari rumah menuju masjid dan kembali menuju rumahnya. Begitu banyak pahala yang diberikan Allah bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Padahal sahabat Sauban telah melakukan hal tersebut, namun ketika saat nazaknya tiba, dia ingin memaksimalkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini masjid ada di depan rumah kita.
fasilitas begitu indah, pendingin udara, karpet yang begitu tebal yang nyaman. Bisa dibayangkan di zaman sahabat Nabi, pergi dari rumahnya saja dengan berjalan kaki, menembus padang pasir, tanah tandus yang begitu gersang. Tidak ada penerangan, mungkin boleh jadi tidak ada kendaraan, tetapi semangatnya boleh kita tiru hadirin. Marilah kita mengikuti sunnah baginda Nabi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid seperti yang dilakukan sahabat Sauban bin Bujdad. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dia berkata saat sakaratul maut, kenapa bukan yang baru? Ketika musim dingin di kota Madinah, dari rumahnya dia berangkat ingin berjamaah menuju masjid. Dia pakai baju berlapis, baju yang baru dia pakai di dalam, kemudian baju yang bekas mantel untuk menahan dingin ditaruh dia di luar. Lalu kemudian dia berangkat menuju masjid. Belum sampai masjid, dia berjumpa dengan seseorang di tengah jalan yang sedang terbujur kedinginan. Lalu kemudian dia berikan baju bekasnya kepada orang yang sedang kedinginan. Dipapah bersama-sama menuju masjid agar bisa sama-sama sholat. Subhanallah, ketika saat sakaratul maut, gambaran itu, rekaman ulang amal kebaikannya, memberikan pakaian yang bekas, itu diberikan pahala, diberikan gambaran surga yang begitu indahnya. Makanya dia berkata saat nazaknya tiba, kenapa pada waktu itu bukan baju baru yang aku berikan kepada orang tersebut? Jikalau baju baru yang pada waktu itu aku berikan kepada orang yang kedinginan, sungguh luar biasa pahala surga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ada orang yang ketika saat ajalnya ingin diambil oleh Allah, kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah tunda walau sejenak ajalku, walau saatan, walau sejenak. Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah, aku ingin berbagi kebaikan, aku ingin berinfak di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh dan hamba Allah yang beribadah kepadanya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah, jangan sampai kita menyesal ketika malaikat Israel ingin mengambil nyawa kita. Kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkatnya yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa bukan semuanya? Ketika dia berada di rumahnya dengan istri dan anak-anaknya, sedang memakan al-khubus, roti, dan meminum al-halib, segelas susu, ada orang mengetuk pintu rumah. Kemudian disambutlah dengan hangat tamu tersebut. Kemudian tamu tadi berkata, wahai sahabat Sauban, berikanlah sedikit makanan yang kamu punya, minuman yang kamu punya, aku begitu kelaparan dan kehausan. Subhanallah,
Sahabat Sauban membagi rotinya menjadi dua. Setengahnya diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Dia berikan susunya setengah kepada orang yang kehausan tersebut. Ketika nazaknya tiba sakaratul maut, rekaman ulang, memberikan amal kebaikan, memberikan makanan kepada orang lain, memberikan minuman kepada orang yang haus, itu pahalanya, surganya begitu luar biasa. Makanya dia berteriak, kenapa bukan makanan yang aku punya, aku berikan semuanya kepada orang tersebut? Kenapa bukan susu yang aku punya, aku berikan pada waktu itu kepada orang tersebut? Seandainya makanan yang aku punya, minuman yang aku punya, aku berikan kepadanya, sungguh luar biasa pahala dan surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat Sauban orang yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sahabat baginda Rasul, ahlul ibadah, ahlul masjid. Tetapi ketika nazak, dia ingin memaksimalkan dirinya untuk seluruh hidupnya diberikan kepada Allah, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, langkah ringan kaki kita menuju masjid ini, ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, itu gambarannya diberikan rekaman ulang, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pahala, Allah berikan ridho, Allah berikan gambaran surga buat orang yang suka berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita juga berdoa, apa yang kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah, mudah-mudahan insya Allah diridhai Allah, diberkahi rizki kita, dan mendapatkan nantinya surga yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita daripada bala bencana, dan mudah-mudahan Allah murahkan rizki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة